Halo, selamat pagi Riverion. Wow, apa kabar pagi hari ini? Kita mau siapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia hadir dan kita sama-sama mau menyembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul Tuhan, untuk kami sama-sama menyembah-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita katakan sama-sama, tiba saatnya. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara kami nyatakan Tuhan, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Engkau Tuhan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari katakan sama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Mari kita nyanyikan pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya Tuhan. Kami naikkan sembah pujian kami kepada Yesus Kristus di atas segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami hadir kembali ke hadirat-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami duduk, dimanapun kami mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Dan pagi hari ini janji-Mu sungguh ajaib buat kami Tuhan. Bantu kami bukan hanya mengetahui janji-Mu ajaib, tapi bantu kami boleh mengalami janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
percaya, ku percaya. Mari semua nyanyi. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Amin Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Kami menikmati-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Katakan sama-sama, Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Mari sama-sama katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, ya Tuhan. Terukir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari katakan dengan iman-Mu, tak akan ku takut Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Mari katakan sama-sama, ku berserah. Angkat tangan. Serah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya penuh Tuhan. Kami percaya, Kami percaya penuh Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan akan perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan akan penyediaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan.
kasih Tuhan. Kami mau naikkan segala pujian, segala syukur kami hanya untuk Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Let your name alone be lifted high Lord. Karena kami percaya Engkau hadir Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Apapun yang sedang kita alami teman-teman pagi hari ini, biarlah hatimu dikontrol oleh sukacita yang dari Tuhan. Biarlah hatimu dipenuhi oleh sukacita daripada Roh Kudus. Oh, open up your heart, open up your heart today. Open up your heart. Open up your heart to your Holy Spirit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Yes God, yes Lord. Kau pencipta hidupku Tuhan. Kau pencipta hidupku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pencipta Tuhan, Kau pencipta hidupku. Dalam kasih setiamu Tuhan, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahmu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. segala pujian dan syukur bagimu.
namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian Dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Allah yang awal Tuhan, Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, segala-galanya Tuhan. Kaulah segala-galanya Tuhan. Makasih Tuhan. Oh, segala-galanya buat hidup kami Tuhan. Kau yang awal dan yang akhir Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Segala yang kami lakukan Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dalam lingkungan kami, dalam keluarga kami, semua hanya untuk Engkau Tuhan. Semua hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami hadir kembali River Youth Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan mau mencurahkan isi hatinya buat setiap kami. Tuhan mau mencurahkan setiap kerinduan Engkau buat setiap kehidupan kami, agar hidup kami semakin berdampak Tuhan, dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, dalam lingkungan kami. Kami percaya hati kami juga sudah dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa, supaya hati kami boleh jadi tanah yang baik. Ketika benih firman Tuhan disiram Tuhan, tanamkan Tuhan, kami boleh berbuah serta berbuah banyak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kau memberkati pembicara yang sudah menyediakan materi, setiap isi-isi hati Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau urapi pembicara pagi hari ini, biar mulutnya bisa Kau pakai untuk mencurahkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat join dalam online Sambirians Day pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan setiap mereka boleh terus sungguh-sungguh di dalam Engkau, dan terlebih mereka boleh terus hidup untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Di bulan ini kita masuk ke tema yang baru, berbicara tentang penundukan diri kepada Tuhan. Nah, bicara tentang penundukan diri kepada Tuhan, tentunya pasti kita akan menghadapi sebuah tantangan, menghadapi sebuah halangan-halangan. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang kita pikir adalah sebuah halangan dari Tuhan, dalam kenyataan sesungguhnya adalah jembatan menuju berkat-Nya yang lebih besar lagi. Nah, yang pertama kita mau belajar dari kisah di dalam Matius 15 ayat 22 sampai 28. Kalau kita baca di dalam Matius 15 ayat 22 sampai 28, dikatakan demikian. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, kalau kita melihat, kita baca dari awal, dari ayat yang ke-22, bahwa di sini ada seorang perempuan Kanaan. Nah, perempuan Kanaan ini berawal dari kebingungan dia oleh allah-allah palsu yang selama ini dia sembah. Kemudian ia datang, dia mencari Tuhan Yesus, satu-satunya Allah. Dan di sini kita mau belajar sesuatu bahwa dia punya penalaran yang tepat mengenai kondisi rohaninya, kondisi rohani pribadinya. Di ayat 22 tadi disebutkan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Tapi kita melihat bahwa dia memiliki satu roh yang dominan di dalam dirinya. Karena apa? Karena tadi yang saya sudah sebutkan bahwa berawal dari sebuah kebingungan oleh allah-allah palsu yang selama ini dia sembah. Akhirnya dia punya penalaran, oh iya, dia harus datang kepada Tuhan yang benar, kepada Allah yang benar, kepada raja di atas segala raja yang sanggup, punya kesanggupan untuk menyelesaikan problemnya dia. Nah, bicara tentang pendudukan ini, dia perlu satu hal yang namanya tidak ego, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dalam kisah ini, wanita ini dia punya rasa karena rohnya aktif, sehingga ia sangat peduli ya akan kondisi anaknya yang dikuasai roh jahat. Nah, kita melihat bahwa ketika roh kita aktif, itu berdampak. Meskipun kisah ini berbicara tentang seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya. Nah, kita tahu biasanya seorang ibu pastilah gitu kan punya rasa terhadap anak-anaknya. Ketika dia sakit, ketika dia mungkin mengalami hal-hal yang buruk, pengennya sih menyelesaikan perkara-perkara yang dialami oleh anaknya. Tetapi kita mau belajar, ini berbicara tentang sebuah kepedulian supaya anaknya ini bukan hanya sekedar sembuh, bukan hanya sekedar terbebas dari kuasa-kuasa roh jahat yang mungkin karena dari awal-awalnya sebelumnya ketika dia menyembah Allah-Allah yang palsu itu sebenarnya berdampak kepada anaknya. Ya, tanpa disadari itu bisa berdampak kepada anaknya. Dan dia menyadari itu, akhirnya dia punya kepedulian supaya anaknya ini bukan hanya sekedar sembuh, tetapi sama-sama punya membangun roh yang dominan di dalam dirinya untuk bisa lebih lagi percaya untuk mencari Allah yang benar. Nah, di sini kita melihat kalau kita mempelajari bahwa kisah ini berbicara tentang Yesus tidak sedang mencoba menghancurkan iman si wanita ini. Kalau kita baca lebih lanjut lagi, ya dikatakan di sini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, yang pertama, Yesus pada posisi dia sedang diam, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus tidak sedang mencoba menghancurkan iman wanita ini, melainkan dia tengah membangun, ya,
melainkan tengah membangun iman dari si wanita ini. Kemudian Tuhan Yesus tidak membuat situasi menjadi tambah sulit, melainkan memancing imannya supaya semakin tumbuh, semakin kuat. Nah, yang pertama kita lihat, untuk menjadi orang-orang yang mau tunduk, menundukkan diri kepada Tuhan, kita mau belajar sesuatu. Di ayat yang ke-23 tadi katakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kalau kita baca ini seolah-olah Tuhan Yesus menolak mentah-mentah. Kadangkala sebuah jawaban tersulit untuk diterima adalah tidak ada jawaban sama sekali. Kalau kita mungkin anak-anak muda dalam membangun hubungan gitu kan, ya atau dengan kata lain punya pasangan gitu kan, masing-masing punya pasangan. Ketika pasangannya itu terus ditanya dan tidak ada jawaban, wah itu hal yang mungkin buat si pasangannya itu menjadi sesuatu yang waduh nggak enak banget gitu. Nah, sama kisahnya ketika wanita ini berseru, wanita ini minta gitu kan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Di ayat 23 kan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus diam saja. Tetapi apa yang tampaknya seperti sebuah pengusiran, sebenarnya ini adalah sebuah undangan. Bayangkan, yang tampaknya sebuah pengusiran, ini adalah sebuah undangan. Untuk melangkah lebih dalam lagi, untuk bertahan dan tidak menyerah. Tuhan mau uji wanita ini. Apakah dia terus mau bertahan dan tidak menyerah, gitu kan? Enggak sampai di situ. Di ayat 24 dikatakan begini. Jawab Yesus setelah murid-muridnya berkata, lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini ketika Tuhan Yesus berbicara seperti ini, ya, Tuhan Yesus berbicara kepada wanita ini, berbicara seperti itu. Nah, wanita ini dia menolak untuk putus asa. Dia menolak untuk putus asa. Ya. Dia menolak, tetapi perempuan itu mendekat. Malahan di ayat yang ke-25 ini, wanita ini datang mendekat. Dia menolak untuk putus asa dengan perkataan-perkataan yang tajam itu gitu kan. Perkataan-perkataan yang mungkin bisa menyakiti, bisa melukai. Tetapi lagi-lagi ya, perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan sampaikan ini bukan untuk menolak dia, bukan untuk melemahkan dia, justru membangun iman dia semakin kuat. Tidak menyerah gitu kan. Ayat 20 katakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini perkara yang luar biasa. Ketika kita mau menundukkan diri. Tadi di awal saya udah bilang pasti ada tantangan. Pasti ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tetapi percayalah, ketika kita menolak untuk putus asa. Yang pertama menolak untuk putus asa. Yang kedua, kita justru mau datang menyembah, bukan lari. Bukan menjauh dari Tuhan. Tetapi makin mendekat, makin mendalam, tidak menyerah gitu kan. Dia tetap bertahan meskipun serangan-serangan itu muncul seolah-olah menolak dia untuk dekat dengan Tuhan. Nah, lebih lanjut, Tuhan menguji dia enggak sampai di situ gitu kan. Di ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, sebuah kata yang mungkin ini panggilan kepada orang, dikatakan anjing. Anjing ini mungkin panggilan nggak pantas gitu. Sebuah panggilan kepada seseorang dengan kata-kata anjing ini. Tetapi lagi-lagi
wanita ini tetap bertahan. Dia tidak menghiraukan itu. Dia hanya berpikir bahwa seekor anjing, dia akan mengambil tongkat tuannya dan dia akan mengembalikannya dan menyimpan di bawah kaki si tuannya. Makanya ketika ujian ketekunan ini dilemparkan kepada wanita ini, begitu juga ketika ujian dilemparkan, ujian ketekunan ini dilemparkan kepada saudara dan saya, tentunya kita terus harus bertahan. Ya, harus punya apa yang namanya respon yang benar. Di ayat 27 dikatakan demikian. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau kita lihat, ya mungkin ada dari teman-teman yang punya peliharaan seekor anjing. Saya punya peliharaan seekor anjing. Ketika dia minta sesuatu dari kita, gitu kan, dia akan duduk dan memandang, gitu kan, memelas lah istilahnya gitu. Ketika dia memelas, dia menginginkan sesuatu, dia memelas, dan ketika kita berikan gitu kan, kita berikan makanan atau roti lah segala macam gitu kan. Nah kadang-kadang karena ketidakpuasan dia gitu kan, setelah makan roti yang sudah dikasih, dia kok nggak puas, artinya dia pengen lagi gitu kan, pengen lagi, dia akan mencari remah-remah dan dia makan itu gitu. Sampai punya pengertian seperti itu, sampai punya respon seperti itu, tentunya wajah Tuhan Yesus pasti tersenyum pada saat itu gitu kan. Karena mendengar kata-kata itu, Tuhan Yesus pasti tersenyum. Wah, senyum gitu. Wah, ini wanita ini luar biasa gitu. Luar biasa bahwa dia punya iman yang sedemikian rupa, dia punya ketahanan sedemikian rupa bahwa ketika ujian itu, ketika serangan-serangan itu, ketika halangan-halangan itu terjadi ya di dalam dirinya, dia tetap bertahan, dia tetap menolak ya untuk putus asa, dia menolak untuk menyerah. Dia tetap datang sama Tuhan, dia tetap menyembah sama Tuhan ya. Bicara tentang penundukan diri ini, memang kita perlu ada ujian-ujian iman untuk supaya sungguh-sungguh kita semakin mendalam, kita semakin terus mengenal apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Nah, di ayat 28 kita lihat ini sebuah hasil akhir. Waduh, hasil akhir yang dahsyat yang Tuhan sampaikan. Dikatakan demikian, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, teman-teman, kita lihat hasil akhirnya adalah hasil akhir yang dahsyat. Apa itu? Yesus memberikan kuasa penuh kepadanya. Kuasa penuh loh. Dikatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seperti yang si ibu itu kehendaki, makanya Tuhan memberikan kuasa penuh kepadanya. Ini hal yang dahsyat, yang mungkin jarang terjadi pada saat itu. Seorang Kanaan diberikan kuasa penuh gitu kan, oleh Yesus sendiri, sehingga pada akhirnya karena imannya itu berdampak kepada anaknya menjadi sembuh. Itu karena apa? Sebuah penundukan diri yang bukan hanya sekedar oh ya saya mau menundukkan diri, oke udah. Tetapi ada hal-hal yang dia hadapi, tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan yang dihadapi. Dia menolak untuk menyerah, menolak untuk putus asa, ya. Dia tetap berdiri teguh, tetap memandang kepada Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebuah penundukan diperlukan ketekunan. Sebuah penundukan diperlukan kegigihan. Sebuah penundukan diperlukan komitmen yang kuat di dalam setiap kita. Punya roh yang aktif.
yang mau terus diaktifkan di dalam kehidupan kita. Tidak egois kepada diri kita sendiri, tetapi kita peduli kepada orang lain. Ketika kita mau menundukkan diri, yang kita pikir mungkin sejalan dengan kehendak Tuhan, sebenarnya mungkin kayaknya nggak sepertinya sejalan gitu kan. Nah, kita jangan pernah menyerah. Mari terus berjalan, sekalipun tantangan itu kita hadapi. Bila pada awalnya kita tidak berhasil, tetap meminta, tetap mencari, dan tetap mengetuk. Supaya apa? Kita mendapatkan hasil yang luar biasa, yaitu Yesus memberikan kuasa kepada setiap kita yang mau menundukkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita mau belajar, ya, kita mau diajar untuk kita mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, dengan segala hal tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita tetap terus mau bertahan. Kita tetap terus tidak akan lagi menyerah, tetapi kita terus maju. Dan Tuhan akan melihat iman kita yang kuat, roh kita yang kuat, roh yang hidup, kedagingan kita ditekan habis, sehingga kita datang sama Tuhan dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang luar biasa. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya selesaikan sampai hari ini. Kita mau tutup di dalam doa. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Satu perkara yang indah ketika kami mau datang kepadamu Tuhan. Ketika kami mau Tuhan Yesus menundukkan diri kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan banyak tantangan, banyak ujian Tuhan Yesus yang akan kami hadapi. Tetapi satu perkara ya Bapa, kami mau Tuhan Yesus, untuk kami mau menolak putus asa itu. Kami mau menolak untuk menyerah Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus datang kepada Engkau. Kami mau Tuhan Yesus sekalipun tantangan itu Tuhan, pergumulan itu kami hadapi, untuk kami datang menundukkan diri kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau datang terus Tuhan, bukan makin menjauh Tuhan. Ketika persoalan-persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami mau Tuhan datang menyembah Engkau. Kami mau datang Tuhan Yesus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah satu-satunya Tuhan, Allah yang hidup. Bukan Allah yang palsu Tuhan Yesus, tetapi Allah yang sungguh Tuhan benar-benar Tuhan layak menerima setiap pujian, hormat dan kemuliaan dari setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, yang menyaksikan Tuhan Yesus ibadah online ini ya Bapak. Biar Tuhan mereka terus boleh Tuhan diperkuat Tuhan Yesus. Mereka boleh semakin hari Tuhan Yesus, semakin sungguh-sungguh Tuhan untuk datang mencari Engkau Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun yang mereka sedang hadapi saat-saat ini Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, ajar kepada mereka Tuhan, untuk terus berseru, untuk terus berharap kepada Engkau Tuhan, untuk terus mengandalkan Engkau di dalam segala aspek kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau yang terus memberkati kami dan melindungi kami Tuhan Yesus. Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Bahkan Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Memberi perhatian yang spesial kepada kami Tuhan Yesus. Engkau memperhatikan setiap kami Tuhan, anak-anak muda Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan tentunya Engkau memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, bahkan melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mau Tuhan Yesus tutup ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin.